Kenapa? Sebel gua dengan pertengahan hingga endingnya. Sebel banget. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo book lovers, gue punya kado nih. Iya. Iya. Kado terbaik. Sangat gimmick. Ya, di video kali ini gue bakal ngebahas novel ini, kado terbaik yang ditulis oleh J.S. Kyron. Dan bersama Gerion, mari kita review bukunya. Kado terbaik ini berkisah tentang seorang kakak bernama Rizky yang udah terpisah dengan adik-adiknya yang bernama Rizka dan Kanza. Mereka ini, adik-adiknya ini tinggal di semacam panti asuhan ilegal katanya. Dimana sebutannya sih panti asuhan, cuma di sana kayak perbudakan. Dan si Rizky ini hidup, bisa dibilang luntang-lantung di jalanan. Ya, kayak gitulah. Jadi gak jelas, tempat tinggal gak jelas, makan ya sekedar makan, cari duit ya sekedar cari duit untuk hari itu. Dan ya, gak ada hal-hal yang mewah, yang wah, privilege, fucking privilege. Ya, gitulah latar cerita mereka. Dan suatu hari, Rizky ini bertemu dengan adik-adiknya, dan ini adalah kisah Rizky untuk menjalin hubungan persaudaraan lagi dengan adik-adiknya gitu. Diisi dengan berbagai konflik dan intrik sepanjang cerita yang gue bingung menjelaskannya gimana karena banyak banget loh. Pertama ada penculikan. Ya, gue gak bakal sebut gimana terjadinya, tapi ada kayak plot kecil kayak penculikan, terus adopsi ilegal gitu, human trafficking, terus dilema dengan kehidupan mandiri atau hidup di panti asuhan atau diadopsi bukan dengan sih, oleh keluarga tertentu yang ingin mengadopsi mereka, terus kasus penculikan, terus drugs, narkoba, terus banyak lah ya, kayaknya itu udah hal umum deh. Terus latarnya ini banyak, panti asuhan, pasar, rumah makan, jalan tol dan sebagainya, hingga ada di desa, masjid, dan rumah kepala desa atau RT RW gimana gitu. Pokoknya banyak lah, dari semua tempat kejadian dulu muncul konflik-konflik kecil. Dan bisa dibilang jalan untuk menuju perubahan si karakter utama harusnya. Nah, ini baru yang ingin gue komentari. Karakternya gue suka awal-awal. Rizky itu yang gimana ya, mandiri, penuh perjuangan, walau hidupnya nggak privilege, sederhana, bahkan bisa dikatakan miskin, tapi sepertinya dia cukup bahagia. Terus adik-adiknya juga, terus ada geng 3 anak stasiun gitu, yang 3 anak terminal atau 3 anak stasiun ya gitulah, yang sebagai comic relief itu mereka koplak, lucu. Terus ada adik-adiknya, walaupun adik-adiknya nggak terlalu signifikan berperan, maksudnya terhadap ceritanya mereka ada, tapi terhadap karakter si Rizky, karakter utama ini kurang kayaknya. Kesannya kayak ya mereka ingin menjalin hubungan baik lagi, cuman gimana ya, ada jarak gitu loh. Tapi itu bagusnya, itu makanya gue sebutin itu bagus-bagusnya. Terus ada karakter preman yang gak jelas apa, ngebigo tuh karakter. Terus ada karakter mafia, geng, apapun itu yang dunia bawah yang lakuin jual-jual narkoba dan human trafficking dan sebagainya untuk menambah-nambah konflik. Sebenarnya plot ceritanya itu sederhana. Si karakter utama ingin menjalin hubungan kembali dengan adik-adiknya, hubungan persaudaraan. Tapi dalam perjalanannya itu
muncul konflik yang menurut gue sebenarnya mungkin ada di masyarakat dan di kehidupan kita, cuman segitukah, maksudnya gimana ya, kayak ada hal mengganjal gitu. Di pasar ada preman, oke, itu masih wajar. Di pasar, gak jauh dari pasar ada yang jual narkoba, oke lah, masih oke. Tapi di sekitar area tersebut kalau ada yang human trafficking, mungkin, cuman kayaknya jarang terdengar. Gue bukan ahlinya, cuman ya gitulah. Terus karakter penjahatnya juga gak jelas. Tiba-tiba mereka menculik dan tiba-tiba mereka kabur, seolah-olah mereka ketahuan dikejar polisi dan sebagainya. Cuman waktu diceritanya enggak, gue bakal keluh kesah nih, udah 10 menitan. Terus ada karakter preman di pasar yang katanya berutang budi sama bapaknya Rizky, karena bapaknya Rizky udah pernah menyelamatkannya dalam sebuah kejadian. Tapi somehow ketika si Rizky minta tolong, dia kabur. Kayak ini karakter pengen balas hutang budi atau enggak? Gue ada baca novel yang kayak karakternya punya memang kayak, oh, karakternya memang karakter sampingan, dia punya peran kayak dia berhutang budi kepada karakter lain dan ini yang membalaskan dan dia lakuin, dan karakternya kayak dipergunakan dengan baik. Tapi kalau ini tidak. Itu sih keluh kesah. Sama ending ceritanya itu membagongkan istilahnya. Karena gue bingung kok bisa gitu. Latarnya berbeda tapi situasinya sama. Gimana ceritanya? Karakter utama yang sedang naik bus, terus ada insiden di tengah jalan raya, tiba-tiba habis pindah bab berikutnya, insidennya ternyata posisinya itu di depan panti asuhan. Ya nggak aja gue kok bisa tiba-tiba berubah tempat kejadiannya gitu. Itu sih satu hal paling besar dan cukup fatal menurut gue ya, sebagai pembaca yang cukup kritis, ya istilahnya kritis, sok paling reviewer. Dan satu lagi nih yang cukup, ya sebenarnya penting gak penting juga sih, gue agak notice juga ketika adegan di pasar, si karakter utama Rizky memamerkan dompet yang dia temukan ke adiknya dengan tujuan kalau dia pengen bilang, oh kakak punya duit, kakak ingin membelikan hadiah untuk si adiknya Kamza. Tapi kepergok sama si pemilik dompet. Nah itu yang gue ngeh dan kejadian sebenarnya. Tapi ada satu paragraf yang menjelaskan kalau si Rizky ini kepergok sedang ingin menjual dompet ke pedagang asongan atau apa, pengepul gitu. Kayak kok bisa beda situasinya, ya kayak gitu. Ada dua yang udah gue ngeh dan agak mengganggu karena gue cukup detail soal kayak gini. Ya walaupun hal-hal lainnya gue gak komplain lah, gaya tulisan, pemilihan diksi, struktur kalimat, paragraf apa itu, gak ada masalah sama sekali. Ini masalahnya jalan cerita. Oh satu lagi nih, ini cukup nyebelin juga. Karakter utama itu bisa dibilang kalau dia punya penyesalan, di mana akibat tindakannya adik-adiknya mengalami sebuah insiden yang cukup mengerikan, dan dia menyesal nih. Dalam dirinya dia udah menyesal ingin melakukan hal yang terbaik, tapi ketika muncul kesempatan untuk bisa dibilang penebusan dosanya, untuk melakukan hal yang benar, tapi tetap blunder aja gitu. Ya itulah. Dan gue cukup salut dengan endingnya, dimana dia memutusin kayak hubungan persaudaraan mereka tetap ada, tapi belum, nggak harus hidup serumah, nggak selalu hidup berdekatan, tapi kalau memang keluarga ya ngobrol, ketemu sesekali, karena kehidupan setiap orang kan dia masing-masing walaupun itu keluarga. Gue cukup oke sih ending kayak gitu. Dan ya itu ngoceh-ngoceh gue, unek-unek gue. Kemarin gue udah live juga, gue bikin baca barengan dan gue udah live dan gue melampiaskan juga di sana unek-unek gue tentang buku ini. Buku ini bagus, cuma ya itu ada 1-2 hal yang mengganggu bagi gue yang baca. Sekian,
review gue untuk novel kado terbaik. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.